10 November 1945, Surabaya meledak jadi medan tempur dahsyat. Bukan lawan sembarangan, pasukan Inggris yang baru saja memenangkan Perang Dunia II datang dengan tank, pesawat, dan kapal perang. Tapi arek-arek Surabaya tidak gentar, meski tahu peluang menang itu kecil. Dengan senjata seadanya, mereka bertahan di setiap jalan, setiap sudut kota. Ribuan nyawa melayang, Surabaya jadi lautan api, tapi tekad mempertahankan kemerdekaan lebih besar dari ketakutan akan maut. Lalu bagaimana arek-arek Surabaya berani menantang kekuatan militer terbesar di dunia hanya dengan bambu runcing? Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 memberi harapan baru bagi bangsa Indonesia. Namun, euforia itu belum genap sebulan ketika bayang-bayang kolonial kembali muncul. Belanda yang sempat takluk oleh Jepang berusaha bangkit dengan membentuk NICA, Netherlands Indies Civil Administration, sebagai kendaraan untuk menguasai kembali Hindia Belanda. Mereka datang bukan dengan bendera sendiri, melainkan menumpang di kapal sekutu yang mendarat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia. Di Surabaya, gelombang ketidakpercayaan tumbuh pesat. Kota ini sejak lama dikenal sebagai pusat pergerakan rakyat. Setelah Jepang menyerah, ribuan senjata berhasil direbut oleh para pemuda dan laskar. Dari senapan bekas tentara hingga granat rakitan yang dibuat di bengkel-bengkel sederhana. Semangat mempertahankan kemerdekaan begitu kuat, namun justru itulah yang membuat Surabaya menjadi titik rawan bagi kepentingan Belanda dan Sekutu. Pada akhir September 1945, pasukan Inggris dari AFNE, Allied Forces Netherlands East Indies, mendarat di Surabaya dengan misi resmi melucuti Jepang dan membebaskan tawanan perang. Dipimpin Brigadir Jenderal Aid W.S. Malabi, mereka datang bersama perwira-perwira NICA. Kehadiran NICA inilah yang memicu kecurigaan rakyat. Bagi Indonesia, setiap langkah Belanda berarti ancaman kembalinya penjajahan. Ketegangan itu meledak dalam sebuah insiden yang kini menjadi simbol perlawanan rakyat Surabaya, peristiwa Hotel Yamato. Pada 19 September 1945, segelintir orang Belanda berani menaikkan bendera merah putih biru di atap hotel di pusat kota. Tindakan itu dipandang sebagai penghinaan terhadap kemerdekaan. Sejumlah pemuda Surabaya bergegas memanjat tiang bendera, merobek bagian birunya, dan menyisakan merah putih berkibar gagah. Adegan itu disaksikan ratusan orang, memicu sorak kemenangan, sekaligus mempertegas pesan, Surabaya tidak akan tunduk. Sejak saat itu, bentrokan kecil mulai tak terhindarkan. Pemuda menolak menyerahkan senjata yang mereka rampas dari Jepang. Pasukan sekutu dengan didampingi NICA mendesak agar senjata itu dikembalikan. Jalan-jalan kota dipenuhi barikade, bambu runcing, dan drum minyak. Malam hari, tembakan sporadis dan razia mendadak sering terjadi. Di balik hiruk-pikuk itu, lahirlah solidaritas rakyat. Laskar Hizbullah, Sabilillah, hingga kelompok-kelompok santri dari pesantren bergabung bersama arek-arek Surabaya. Dukungan datang dari pedagang, buruh, hingga pegawai negeri yang menyediakan logistik. Surabaya perlahan menjelma menjadi kota republik, sebuah benteng rakyat yang menolak kompromi dengan kolonialisme. Kondisi pun semakin panas. Kedatangan sekutu yang semula dianggap sekadar misi teknis, berubah menjadi ancaman nyata terhadap kedaulatan. Surabaya bersiap menghadapi sesuatu yang lebih besar. Pertanyaannya, sampai sejauh mana rakyat mampu mempertahankan kota mereka dari kekuatan asing yang mencoba memaksakan kehendak. Situasi Surabaya semakin panas memasuki akhir Oktober 1945. Upaya diplomasi dilakukan untuk meredam ketegangan antara pasukan Inggris dan pemerintah Republik. Brigadir Jenderal Malabi, komandan Inggris di Surabaya, sempat bertemu dengan tokoh-tokoh Republik dan para pemimpin lokal. Dalam perundingan itu dicapai kesepakatan bahwa kedua belah pihak akan menahan diri. Inggris berjanji tidak akan memaksakan pelucutan senjata secara sepihak, sementara rakyat Surabaya tetap menjaga keamanan kota. Namun di lapangan, kenyataan berbeda. Bentrokan sporadis antara pemuda dan pasukan Inggris masih terus terjadi, menunjukkan betapa rapuhnya hasil perundingan. Ketegangan mencapai puncak pada 30 Oktober 1945. Di kawasan Jembatan Merah, terjadi pertempuran sengit antara pemuda Surabaya dan pasukan Inggris. Dalam insiden itu, Brigadir Jenderal Malabi tewas. Hingga kini, detail kematiannya masih menyisakan misteri. Ada yang menyebut mobil Malabi terkena granat, ada pula yang mengatakan ia tertembak dalam baku tembak.
Yang jelas, tewasnya Malabi membuat Inggris murka. Mereka menganggap insiden itu sebagai penghinaan besar terhadap pasukan sekutu yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua. Sebagai balasan, pimpinan Inggris di Jakarta mengeluarkan ultimatum keras pada 9 November 1945. Rakyat Surabaya diberi waktu 24 jam untuk menyerahkan semua senjata dan menghentikan perlawanan. Jika tuntutan itu diabaikan, serangan besar-besaran akan dilancarkan. Ultimatum ini disebarkan lewat selebaran yang dijatuhkan dari pesawat dan diumumkan melalui pengeras suara. Namun reaksi rakyat Surabaya justru sebaliknya. Mereka menolak tunduk. Para pemuda, laskar dan ulama menganggap ultimatum itu sebagai pelecehan terhadap kedaulatan Republik. Bung Tomo melalui siaran radionya berulang kali menyerukan agar rakyat tidak takut menghadapi ancaman Inggris. Kata-katanya yang penuh semangat menjalar ke seluruh penjuru kota. Lebih baik mati terhormat daripada hidup dijajah kembali. Penolakan rakyat terhadap ultimatum Inggris membuat jalan menuju perang terbuka tidak bisa dihindarkan. Pagi hari 10 November 1945, pasukan Inggris melancarkan serangan besar. Dari laut, kapal-kapal perang menembakkan meriam ke arah kota. Dari udara, pesawat-pesawat tempur membombardir posisi-posisi pejuang. Dari darat, tank Sherman dan kendaraan lapis baja bergerak menembus barikade-barikade bambu runcing. Pasukan Inggris yang dikerahkan bukan pasukan sembarangan, melainkan veteran Perang Dunia dengan pengalaman tempur di Eropa dan Asia. Surabaya pun berubah menjadi lautan api. Di setiap sudut jalan, arek-arek Surabaya melawan dengan senjata seadanya. Ada yang bersenapan hasil rampasan, ada yang hanya membawa bambu runcing, granat rakitan, atau parang. Pertempuran berlangsung sengit dari rumah ke rumah, gang ke gang. Meski korban berjatuhan, semangat perlawanan tak padam. Bagi rakyat Surabaya, ultimatum bukanlah perintah untuk menyerah, melainkan tanda bahwa perjuangan harus dibayar dengan darah. Pertempuran Surabaya tidak akan pernah tercatat begitu besar tanpa tokoh-tokoh yang menggerakkannya. Di tengah dentuman meriam dan gempuran pesawat, suara Bung Tomo bergema melalui radio-radio sederhana di rumah-rumah rakyat. Dengan pidatonya yang berapi-api, ia menyalakan kembali nyali arek-arek Surabaya yang mulai lelah. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secarik kain putih menjadi merah dan putih, serunya, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Kalimat seperti itu, sederhana namun membakar semangat, menjadikan Bung Tomo simbol suara revolusi di Surabaya. Namun semangat saja tidak cukup. Ada landasan ideologis dan religius yang menguatkan perlawanan. Pada 22 Oktober 1945, jauh sebelum serangan besar Inggris dimulai, Kiai Haji Hashim Asy'ari dan ulama Nahdlatul Ulama mengeluarkan resolusi jihad. Isinya tegas, melawan penjajah yang ingin menegakkan kembali kekuasaan atas Indonesia. Hukumnya fardu ain, kewajiban bagi setiap muslim. Resolusi ini menyebar cepat dari pesantren ke pesantren, dari masjid ke masjid, dan memberi legitimasi spiritual bahwa mempertahankan kemerdekaan adalah bagian dari ibadah. Banyak santri kemudian turun ke medan laga, bergabung dengan Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Dengan bambu runcing dan keyakinan agama, mereka menambah kekuatan moral rakyat Surabaya. Di sisi lain, Soekarno dan Hatta yang saat itu menjadi pemimpin Republik berusaha mengambil jalan tengah. Mereka tahu bahwa pertempuran frontal melawan Inggris, pasukan yang baru saja memenangkan Perang Dunia Kedua, adalah risiko besar. Beberapa kali Soekarno turun langsung ke Surabaya untuk berunding dengan Malabi maupun komandan Inggris lain. Tujuannya jelas, mencari jalan damai agar korban tidak berjatuhan. Tetapi peristiwa di lapangan sering melampaui kesepakatan meja perundingan. Tekad rakyat yang membara membuat suara perlawanan lebih nyaring daripada kompromi. Upaya diplomasi Soekarno-Hatta menunjukkan dilema besar Republik Muda. Menjaga legitimasi negara melalui diplomasi, namun di saat yang sama tidak bisa menghentikan arus kemarahan rakyat. Dan memang, tulang punggung pertempuran ini bukan sekadar para tokoh nasional, melainkan rakyat Surabaya sendiri. Arek-arek Surabaya, dari tukang becak, pedagang pasar, buruh, hingga pelajar, semua turun tangan. Mereka membuat barikade dari gerobak dan drum, mengatur logistik makanan untuk para pejuang, hingga menjadi kurir di tengah hujan peluru. Tidak ada yang mengajarkan strategi militer kepada mereka, tapi keberanianlah yang membuat mereka mampu menahan pasukan Inggris berhari-hari. Gabungan antara semangat Bung Tomo, legitimasi resolusi jihad, diplomasi hati-hati Soekarno-Hatta, dan keberanian rakyat jelata inilah yang menjadikan pertempuran Surabaya lebih dari sekadar perang kota.
Ia adalah revolusi yang menyatukan suara tokoh besar dan suara rakyat biasa dalam satu teriakan, merdeka atau mati. Pertempuran Surabaya berakhir dengan penderitaan yang dalam. Kota itu luluh lantak, ribuan bangunan tinggal puing, dan puluhan ribu jiwa melayang. Inggris akhirnya berhasil menguasai Surabaya, namun kemenangan itu bukanlah sebuah kejayaan. Justru dari reruntuhan kota inilah lahir sebuah simbol perjuangan yang menggema jauh melampaui batas Indonesia. Dunia internasional mulai menoleh. Berita tentang perlawanan rakyat Surabaya tersebar lewat korespondensi wartawan asing. Banyak yang terkejut. Bagaimana mungkin sebuah bangsa yang baru diproklamasikan berani menantang pasukan sekutu yang baru saja menang perang? Perlawanan ini menjadi bukti bahwa Republik Indonesia bukan sekadar proklamasi di atas kertas, tetapi sebuah realitas politik yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Surabaya menjelma menjadi etalase tekad bangsa muda yang siap mempertahankan kedaulatan dengan segala cara. Bagi rakyat Indonesia sendiri, pertempuran ini menjadi titik balik psikologis. Kekalahan militer tidak membuat semangat surut. Sebaliknya, Surabaya menegaskan bahwa kemerdekaan harus dipertahankan walau dengan pengorbanan terbesar. Dari semangat itulah lahir kebanggaan kolektif, yang kemudian menguatkan perlawanan di daerah lain. Bandung, Medan, Ambarawa, dan berbagai kota lain terinspirasi oleh keberanian arek-arek Surabaya. Warisan lain yang tak kalah penting adalah pengakuan terhadap peran rakyat dalam revolusi. Pertempuran Surabaya bukan hanya kisah tentara reguler atau laskar bersenjata, melainkan kisah buruh, santri, pedagang, dan pelajar yang ikut mengangkat senjata. Inilah yang membuat pertempuran ini dikenang sebagai perang rakyat, yang sesungguhnya di mana batas antara tentara dan sipil nyaris lenyap. Pengorbanan itulah yang kemudian diabadikan negara. Tahun demi tahun, 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Bukan hanya untuk mengenang mereka yang gugur di Surabaya, tetapi juga untuk menegaskan bahwa semangat mempertahankan kedaulatan adalah warisan yang harus hidup di setiap generasi. Bung Tomo, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Soekarno-Hatta, hingga arek-arek Surabaya tanpa nama. Semuanya menjadi bagian dari narasi besar tentang keberanian melawan ketidakadilan. Hingga kini, Surabaya tetap dijuluki Kota Pahlawan. Julukan itu lahir bukan dari propaganda, melainkan dari sejarah nyata sebuah kota yang berani menantang kekuatan dunia. Pertempuran Surabaya mungkin dimenangkan secara militer oleh Inggris, tapi secara moral dan politik, kemenangan ada di tangan rakyat Indonesia. Pertanyaannya, mampukah kita hari ini menjaga semangat itu? Semangat bahwa kemerdekaan tidak diberikan, melainkan dipertahankan dengan pengorbanan terbesar? Pertempuran Surabaya 10 November 1945 bukan sekadar kisah sebuah kota yang luluh lantak, tapi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia dipertahankan dengan darah dan nyawa. Inggris mungkin menang di medan perang, tapi di hati bangsa, Surabaya abadi sebagai simbol keberanian. Dari sinilah lahir Hari Pahlawan, pengingat bahwa kemerdekaan tidak datang gratis, melainkan diperjuangkan. Jika Surabaya adalah api yang membakar semangat bangsa, maka Bandung adalah bara yang tak kalah menyala. Bagaimana rakyat rela membakar kotanya sendiri agar tak jatuh ke tangan musuh? Simak kisahnya di video berikutnya.